Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin dengan membaca buku fikih bermadhab. Dan sebagai informasi bahwa kajian dengan bertema fikih bermadhab atau bedah buku setiap pagi yang diselenggarakan di ANB Channel, untuk saat ini insyaallah resminya akan dilaksanakan selama 4 hari, yaitu Jumat, Sabtu, Ahad, dan Senin. Namun untuk posisi 4 hari ini apabila kami tidak kondisi safar. Kalau dalam kondisi safar, untuk kajian paginya akan digantikan dengan kajian tematik di mana kita berada. Karena itu barangkali kajian bedah buku fikih bermadhab menjadi lebih jarang kita laksanakan, karena di hari-hari yang lain untuk waktu subuh kami berada di masjid. Seperti hari Selasa ada kajian tafsir salat di Masjid Al-Furqan Godean. Kemudian di hari Rabu ada kajian Umdatul Ahkam di Masjid Al-Marhamah Candi Gebang. Kemudian di hari Kamis ada kajian Riyadhus Shalihin di Masjid As-Salam Minomartani. Sedangkan hari Jumat, Sabtu, Ahad, dan Senin, jika tidak safar, kita bisa selenggarakan pembacaan dari buku fikih bermadhab, insyaallah ta'ala. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan mengangkat poin yang ke-10, masih di bab tentang perbedaan pendapat, fikih ikhtilaf. Fikih ikhtilaf, dan yang poin terakhir dari fikih ikhtilaf ini adalah bagaimana ketika kita menyikapi adanya perbedaan pendapat di mana yang satu adalah pendapat yang sangat menyimpang. Bagi Anda yang memiliki bukunya, silahkan dibuka mulai halaman 193. Yang ke-10, pendapat kelompok menyimpang tidak perlu dipedulikan. Adanya perbedaan pendapat adalah sebuah sunnatullah, dan itu terjadi sejak masa silam. Kami sebut sebagai sunnatullah, artinya itu bagian dari takdir alam. Takdir alam maksudnya adalah takdir yang Allah ciptakan di alam. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan alam ini, dan di dalam alam ini ada perbedaan pendapat. Sejak masa silam sampai masa yang wallahu alam sampai kapan itu akan terjadi. Termasuk diantaranya adalah perbedaan pendapat antara ahlul haq dengan ahlul batil. Perbedaan pendapat antara ahlul haq dengan ahlul batil. Perbedaan ini telah terjadi sepanjang sejarah agama. Perbedaan antara ahlul haq dengan ahlul batil terjadi sepanjang sejarah agama. Sehingga sejak ada agama pertama kali, ada orang yang berada di posisi ahlul haq dan ada orang yang berada di posisi ahlul batil. Dan sejak kapan ada agama? Sejak manusia pertama, Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Ini akan senantiasa ada sampai akhir zaman. Nabi SAW berkali-kali berbeda pendapat dengan orang musyrikin. Termasuk diantaranya adalah beda pendapat apakah bangkai itu halal ataukah haram. Di zaman Nabi Adam alaihissalam ada perbedaan pendapat antara Qabil dan Habil. Jika penyebutan nama ini termasuk yang sahih, terjadilah ketegangan dan perbedaan pendapat di mana Qabil dia beda pendapat dengan Habil sampai akhirnya terjadi pembunuhan yang pertama di alam raya. Kemudian perbedaan itu terus terjadi sampai zaman kita. Dan di masa Rasulullah SAW, beliau beda pendapat dengan orang musyrikin, dengan orang-orang yang melawan beliau, dengan orang-orang yang tidak mau mengikuti ajaran beliau. Termasuk diantaranya adalah masalah bangkai itu halal ataukah haram. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan agar beliau tidak mengikuti mereka orang-orang kafir. Allah berfirman, وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ
wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Janganlah kalian makan binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Wa innahu la fisq, sesungguhnya binatang itu adalah fasik. Artinya jika dimakan maka itu adalah mengkonsumsi sesuatu yang haram. Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim, dan sesungguhnya setan itu mewahyukan kepada awliyaihim, wali-walinya. Maksud walinya di sini adalah orang-orang yang menjadi pengikutnya. Liyujadilukum, agar mereka mendebat kalian. Wa in ata'tumuhum innakum la musyrikun. Kalau kalian taat kepada mereka, artinya mengikuti apa yang mereka nyatakan, apa yang menjadi pendapat mereka, innakum la musyrikun, berarti kalian orang musyrik seperti mereka. Tayyib. Sekarang coba kita lihat di sini ya. Allah Subhanahu wa taala melarang di bagian awal ayat untuk mengkonsumsi makanan yang tidak disembelih, untuk mengkonsumsi binatang yang tidak disembelih dengan menyebutkan nama Allah. Kemudian Allah sebut itu sebagai tindakan kefasikan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa setan membisikkan, layuhun, maksudnya adalah memberikan wahyu di sini. Dari kata auha yuhi, artinya membisikkan. Dan ini adalah makna dari kata wahyu secara bahasa. Setan membisikkan ila awliyaihim, kepada wali-walinya, kekasihnya, yaitu para pengikutnya, orang-orang musyrikin, orang-orang kafir. Liyujadilukum, untuk mendebat kalian. Apa yang dimaksud dengan bisikan setan untuk mendebat kalian? Terkadang orang itu berbuat maksiat dan dia punya alasan. Jadi yang dimaksud di sini adalah alasan untuk berbuat maksiat. Setan membisikkan artinya adalah setan memberikan alasan untuk berbuat maksiat. Sehingga orang akan bertahan dalam kemaksiatan disebabkan karena bisikan setan. Sekarang coba kita lihat bagaimana bentuk bisikan setan itu. Ini firman Allah Subhanahu wa taala ada di surat Al-An'am ayat 121. Kita buka Al-An'am 121. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, wa inna syaitana liyuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Wa qawluhu ta'ala, kata Al-Hafidh Ibnu Katsir mengenai firman Allah Ta'ala, wa inna syaitana layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum, diriwayatkan oleh Abu Hatim dari Abu Bakar Ibnu Ayyash, dari Abu Ishaq, qala rajulun li Ibni Umar. Ada orang yang bertanya kepada Ibnu Umar, innal mukhtara yaz'umu annahu yuha ilai, qala sadaqa. Ada orang yang bertanya kepada Ibnu Umar, orang yang bernama Mukhtar Al-Kadzab, nabi palsu ya, dia merasa kalau dia dapat wahyu. Qala, maka jawab Ibnu Umar, betul, wahyu dari setan. Kemudian Ibnu Umar membaca, wa inna syaitana liyukhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Karena termasuk salah satu di antara makna wahyu secara bahasa adalah bisikan, dan mencakup baik bisikan dari sumber yang benar maupun bisikan dari sumber yang menyimpang. Nah, di sini ada keterangan Ibnu Abbas. Yaqulu Ibnu Abbas, huma wahyan. Wahyu itu ada dua. Wahyullah wa wahyu syaitan. Wahyu dari Allah dan wahyu dari setan. Wahyu dari Allah adalah wahyu yang disampaikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan wahyu dari setan
adalah wahyu yang diberikan kepada para walinya, yaitu orang-orang yang mau mengikuti setan. Lalu Ibnu Abbas membaca, wa inna syayatina layuhuna ila awliyaihim liyujadilukum. Sehingga wahyu setan di situ adalah alasan yang diberikan oleh setan agar manusia itu bertahan berbuat maksiat. Sampai pun nabi palsu dia dapat wahyu dari setan. Nabi palsu mendapatkan wahyu dari setan, sehingga semuanya dapat wahyu, tapi yang satu berasal dari setan. Baik. Lalu apa yang dimaksud dengan wahyu yang diberikan oleh setan kepada orang-orang musyrikin itu dalam kaitannya dengan masalah halal haram makanan? Yang ini tadi ya. Jangan makan binatang yang tidak disebutkan nama Allah. Jangan makan binatang yang tidak disebutkan nama Allah. Lalu beliau sebut, setan mewahyukan kepada para walinya untuk mendebat kalian. Wahyu apa yang dibisikkan oleh setan itu? Nah, di sini ada keterangan. Wa qauluhu liyujadilukum, untuk mendebat kalian, disebutkan dalam hadis atau disebutkan dalam riwayat dari Sa'id bin Jubair. Qala, beliau bercerita, khasamat al-yahudu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi mendebat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, lalu Yahudi ini mengatakan, na'kulu mimma qatalna wala na'kulu mimma qatalallah. Kita mengkonsumsi binatang yang kita sembelih. Kita makan binatang yang kita sembelih. Tapi kenapa kok kita tidak boleh makan binatang yang disembelih oleh Allah? Maksudnya bangkai. Kita yang nyembelih kita makan, tapi kalau Allah yang menyembelih kita tidak mau makan. Dan yang dimaksud binatang yang disembelih oleh Allah adalah bangkai. Karena manusia tidak terlibat dalam pembunuhannya. Tapi bangkai itu mati, mungkin karena sakit, mungkin karena kecelakaan, lalu mati. Dan itu dianggap yang menyembelih adalah Allah. Kita makan apa yang kita sembelih, tapi kenapa kita tidak makan apa yang disembelih oleh Allah? Fa'anzalallah, maka Allah Ta'ala turunkan firman-Nya, wala ta'kulu mimma lam yudhkar ismullahi alaihi. Jangan makan binatang yang tidak disebutkan nama Allah. Jadi kenapa kita tidak boleh makan bangkai? Karena di situ tidak disebutkan nama Allah saat kita menyembelihnya. Karena di situ tidak disebutkan nama Allah saat kita menyembelihnya. Sedangkan aturan Allah adalah yang boleh dimakan adalah ketika orang menyembelih dia menyebutkan nama Allah. Ya, kau mau apa memang? Kalau memang aturannya seperti itu, Allah tidak mengizinkan kaum muslimin untuk mengkonsumsi makanan kecuali untuk mengkonsumsi binatang kecuali disembelih dengan menyebut nama Allah. Dan disebutkan dalam keterangan yang lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ja'at al-yahudu ilan Nabi SAW. Datang orang Yahudi kepada Nabi SAW. Faqalu, lalu mereka mengatakan, na'kulu mimma qatalna wa la na'kulu mimma qatalallah. Kita boleh makan apa yang kita bunuh, apa yang kita sembelih, tapi kenapa kita tidak boleh makan binatang yang disembelih oleh Allah? Fa'anzalallah, kemudian Allah turunkan ayat ini. Baik, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa bentuk bisikan setan untuk mempertahankan orang dalam berbuat maksiat dalam urusan makanan adalah dia dikasih bisikan, alasan biar dia bertahan dalam posisi itu. Misalnya dia dikasih bisikan, bangkai itu kan disembelih oleh Allah, kenapa nggak dimakan? Ada orang yang dia minum khamr, alasannya apa? Karena khamr ini bisa membuat orang jadi semakin kuat. Makin kuat fisiknya atau menghangatkan badan dan semacamnya. Sehingga kalau di daerah dingin boleh minum khamr. Kalimat-kalimat ini keluar dari siapa? Itu adalah wahyu setan untuk mempertahankan agar dia bertahan dalam maksiat. Termasuk misalnya dalam urusan makanan yang lain, orang bertahan rokok itu Masya Allah ya.
sudah final debat masalah rokok. Udah final. Maksudnya udah final gimana, Pak? Sudah tidak ada alasan secara logika yang bisa diterima secara logis, ya. Tidak ada alasan yang bisa diterima secara logika maupun pertimbangan agama untuk mengatakan rokok boleh. Baik. Tapi kan mereka masih punya banyak alasan. Nah, itulah bisa jadi itu adalah bisikan yang datang dari setan untuk mempertahankan ketika orang itu tahu bahwasanya itu salah. Coba satu-satunya makanan yang ada peringatan, kalau dikonsumsi bisa membunuh, hanya rokok, dan itu ditulis di situ. Rokok membunuhmu. Kadang dikasih gambar orang yang bolong tenggorokannya, rusak mulutnya. Terus apa lagi? Dan aneka gambar yang lain, parunya rusak. Tapi kenapa dia masih mengkonsumsinya? Itu contoh, dia bertahan bisa jadi karena bisikan setan. Maka jamaah dimulakan Allah, kita perlu menyadari semua perbuatan maksiat pasti dia punya alasan. Dan alasan untuk mempertahankan maksiat itu adalah alasan yang datang dari setan, sehingga masuk dalam kategori bisikan setan. Kemudian kita lanjutkan. Allah juga mengingatkan tentang aturan untuk ahli kitab, agar umat Islam tidak mengikuti kebiasaan buruk mereka. Allah berfirman, "Qul ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum ghairal haqqi." Wahai ahli kitab, janganlah kalian bersikap gulu dalam agama kalian. Gulu dalam agama gimana? Ya. Gulu dalam masalah agama adalah pastornya, pendetanya dijadikan Tuhan. Gulu dalam masalah agama. Atau misalnya Nabi dijadikan sebagai anak Tuhan, gulu dalam masalah agama. Bahkan waliyadzubillah sampai menghina Tuhan dalam rangka untuk membela makhluk. Itu gulu dalam masalah agama. Ghairal haqqi, yang itu tidak dibenarkan. Wala tattabi'u ahwa'a qaumin, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang yang sesat, qad dhallu min qabl, yang mereka sesat sebelumnya. Nah, ini peringatan bagi orang mukmin. Jangan kalian ikuti orang yang menganut hawa nafsu dalam kesesatan mereka. Wa adallu katsiran, dan banyak menyesatkan orang lain. Wa dallu an sawa'is sabil, dan mereka telah menyesatkan dan mereka telah tersesat dari jalan yang lurus. Sehingga ahli kitab yang punya penyimpangan itu, kaum muslimin diperingatkan oleh Allah, jangan tiru mereka. Artinya, nah kesimpulan di sini ya, jika pendapat itu sudah jelas menyimpang, siapapun terlarang untuk mengikutinya. Jika pendapat itu jelas menyimpang, siapapun terlarang untuk mengikutinya. Bahkan Islam mengajarkan prinsip, jangan sengaja menciptakan perbedaan dengan mereka, sebagaimana prinsip larangan tasyabbuh, yaitu meniru kebiasaan non-muslim. Ya. Islam mengajarkan prinsip agar kita beda dengan mereka. Ini mungkin yang lebih tepat, bukan kalimatnya jangan ya. Jadi Islam mengajarkan prinsip untuk sengaja beda dengan mereka, yaitu orang-orang kafir, sebagaimana prinsip larangan tasyabbuh, meniru kebiasaan dan tradisi non-muslim. Demikian pula sikap kita terhadap orang yang punya penyimpangan, kelompok-kelompok menyimpang seperti Syiah, Khawarij, Mu'tazilah, Ahlul Kalam dan semisalnya. Ahlul Kalam di sini adalah Maturidiyah, kemudian Kullabiyah dan yang semisalnya. Tidak ada ruang untuk menerima pendapat mereka yang berbeda dengan ahlu sunnah, karena sudah jelas menyimpang. Kalau jelas menyimpang seperti itu, apa yang bisa dipertahankan? Nggak ada ruang untuk menjadikan mereka sebagai orang yang bisa diterima pendapatnya. Baik, semoga bisa dipahami ya. Artinya begini,
tidak semua perbedaan pendapat layak untuk dihargai. Tidak semua beda pendapat layak untuk dihargai. Karena pendapat yang jelas menyimpang, yang jelas sesat, seperti orang musyrikin, atau orang mengatakan Allah punya anak, atau orang mengatakan ada titisan dewa, dan seterusnya. Maka ini pendapat yang jelas menyimpang, ya tidak perlu dihargai. Sehingga kita sebut, ya ini bukan ikhtilaf kayak gini. Terjadi perbedaan pendapat, apakah Nabi Isa itu manusia biasa atau anak Tuhan? Kalimat seperti itu keliru. Karena di sini bukan perbedaan pendapat. Yang satu itu jelas menyimpang dan tidak perlu untuk dipedulikan. Wallahu a'lam. Taib. Apalagi kalau ada pendapat yang sifatnya waton suloyo. Waton suloyo itu asal tampil beda. Ya, terlepas dari apakah orang itu berada di posisi yang benar atau salah, tidak penting bagi dia. Tapi orang itu waton suloyo. Yang penting tampil beda. Model seperti ini hukumnya tidak diperbolehkan karena beda pendapat yang jelas satunya menyimpang, maka tidak perlu dihidaukan. Nah, kemudian di bagian akhir kami sebutkan kesimpulan ya berkaitan dengan prinsip ketika beda pendapat. Berdasarkan semua pemaparan di atas dari mulai poin 1 sampai ke 10, kita bisa menyimpulkan beberapa prinsip yang perlu ditanamkan ketika terjadi perbedaan pendapat. Yang pertama, khilaf bukanlah dalil. Perbedaan pendapat bukan dalil yang membolehkan pendapat yang menyimpang. Kalau sudah menyimpang, ya harus dikembalikan kepada yang benar. Kemudian yang kedua, khilaf tidak perlu diperluas. Maksudnya jangan membuat pendapat yang baru. Kalau ternyata ulama beda jadi 3 pendapat, jangan membuat pendapat yang keempat. Tapi kalau ulama ada beda pendapat, 3 misalnya, maka kita berusaha untuk mencari tahu mana dari 3 ini yang paling mendekati kebenaran. Kalau ini dilakukan, berarti kita beristihad ya. Kita berusaha untuk sebisa mungkin mencari mana pendapat yang lebih mendekati kebenaran. Artinya jangan membuat pendapat yang keempat atau kelima, karena ini justru akan semakin memperluas khilaf. Yang ketiga, bagi orang yang taklid, dia tidak boleh memilih pendapat yang dia suka. Saya sukanya ini. Kenapa? Karena lebih sesuai kepentingan saya. Tidak boleh. Terus gimana? Oh, saya nggak ngerti. Kamu taklid. Taklid maksudnya gimana? Ikuti salah satu. Baik, saya ikuti Ustadz Fulan. Nah, ketika kamu mengikuti Ustadz Fulan, beliau mau memfatwakan A, memfatwakan B, C, D, E, ikuti semua. Itulah taklid. Artinya, ketika terjadi perbedaan pendapat, orang taklid disuruh milih, efek yang terjadi biasanya adalah dia akan milih pendapat yang paling sesuai dengan hawa nafsunya. Dan itu berbahaya. Yang keempat, tidak semua perbedaan pendapat layak diperhitungkan. Yang kelima, pendapat yang menyimpang dari dalil yang tegas wajib tidak dihiraukan. Ya, sehingga tidak perlu dibahas, wajib untuk tidak dihiraukan. Yang keenam, tidak ada celah untuk mengambil pendapat kelompok yang menyimpang. Ya. Misalnya, nggak ada ruang untuk membenarkan perkataan Mu'tazilah berkaitan dengan Al-Quran untuk makhluk. Tidak ada ruang berkaitan dengan perkataan Ahlul Kalam yang mereka menolak Allah di atas, dan seterusnya. Kemudian yang nomor 7, dianjurkan untuk keluar dari khilaf. Artinya memilih pendapat atau prinsip yang kira-kira ketika dilakukan, ya, ulama yang lain tidak ada yang tidak menyetujuinya. Kemudian yang ke-8, tidak boleh membuat pendapat yang baru. Insyaallah cukup jelas, sebagaimana poin 2 yang tadi kita sampaikan. Dan yang ke-9, tidak boleh menyimpang dari ijma' ulama.
Sehingga kalau ada perbedaan pendapat, ijma tidak boleh nabrak ijma. Apabila sudah jadi ijma, maka tidak boleh menyimpang darinya. Wallahu alam. Kita sudah menyelesaikan fikih ikhtilaf. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan berikutnya yang akan kita bahas adalah tentang masalah berijtihad. Bagaimana pengantar dan muqaddimah yang harus kita ketahui berkaitan dengan masalah ijtihad. Di sini yang akan saya sajikan lebih kepada mengajak pemahaman orang awam. Ijtihad itu apa sih? Pengantar untuk memahami ijtihad itu apa saja? Meskipun maksud kita adalah bukan untuk mengajak masyarakat awam jadi mujtahid, karena mungkin itu terlalu berat dan forumnya bukan forum seperti ini. Karena dia harus belajar bahasa Arab dan seterusnya. Namun maksud dari bab ini adalah memberitahu kepada masyarakat bagaimana sih beratnya ulama yang berijtihad. Lalu bagaimana hasil dari ijtihad, insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.